Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama Saputra, NIM 19073075. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang yang berjudul Administrasi Ketatausahaan Sekolah. Yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut dengan tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya sebagai clerical work atau reporting and recording system atau juga office management. Itu semua mekanisme yang dapat membantu memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan, yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha atau perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan diperlukan. Menghimpun yaitu kegiatan mencari data dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang terjadinya belum ada. Mencatat yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis. Mengolah yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan. Menggandakan itu memperbanyak. Mengirim itu menyampaikan dengan berbagai cara. Menyimpan itu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat. Masuk kita ke proses tata persuratan. Surat merupakan sarana komunikasi dalam bentuk tulisan, apapun medianya. Tata persuratan merupakan tahap penciptaan dalam daur hidup arsip. Kegiatan tata persuratan menyangkut materi yang lingkupnya esensial dalam komunikasi kedinasan, yang meliputi penentuan jenis surat, sifat, format surat yang menampung bentuk redaksional, serta penggunaan sarana pengamanan surat, serta kewenangan penandatanganan. Pembakuan elemen-elemen dalam tata peraturan tersebut apabila dilaksanakan dengan benar dan konsisten, maka efisiensi dan efektivitas dalam rangka menciptakan tata persuratan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan. Lalu, pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pegawai sipil, antara lain: 1. Melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri. Mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya. 2. Membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurusan kenaikan pangkat. 3. Menyiapkan, menyimpan, dan mengisi kartu pegawai. 4. Menyiapkan belangko presensi pegawai. 5. Membantu kepala sekolah dalam membuat laporan statistik dalam keadaan pegawai, edukatif, dan administratif.
Proses tata kearsipan. Pengaturan penyimpanan surat atau pengarsipan surat-surat yang sudah selesai diproses lalu diarsipkan. Kegiatan kearsipan adalah menyimpan dan memelihara arsip tersebut ke dalam filing kabinet atau almari arsip agar tetap utuh dan mudah dicari kembali apabila diperlukan. Dalam pelaksanaan dan pengurusan surat ada beberapa hal yang perlu diketahui, terutama hal yang terkait dengan unit kerja dalam kaitannya dengan kearsipan dan unit pengolah. Kearsipan adalah suatu unit dari suatu organisasi yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian, dan penyimpanan arsip atau surat. Sedangkan unit pengolah adalah unit-unit atau staf yang bertugas melakukan pengolahan surat. Idealnya unit pengolah memiliki tata usaha unit pengolah masing-masing. Setidaknya memiliki seseorang yang mengolah arsip. Cara-cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyimpan arsip dilakukan menurut tanggal masuknya surat, menurut pokok surat, menurut daerah asal surat, menurut abjad nama pengirim surat. Untuk lebih mudahnya biasa diwarkat. Agar bahan-bahan yang terbuat dari kertas yang tidak lekas rusak dimakan ngengat, maka sebaiknya diberi kapur barus. Pengarsip surat bertugas menerima surat dari pengarah yang telah diolah untuk disimpan pada almari berkas sesuai dengan klasifikasi yang berlaku, menerima kartu kendali untuk disimpan pada tempatnya, mengirim kartu kendali lain pada pengolah sebagai bukti bahwa surat yang sudah diolah sudah disimpan pada bagian arsip. Proses tata ruang kantor atau sekolah. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor di antaranya sebagai itu ada Dr. Delienggi mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space. Atau tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Tujuan tata ruang kantor atau sekolah yaitu 1. Memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. 2. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. 3. Memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. 4. Memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. 5. Menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang atau bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Keuntungannya, moral pekerja atau staf tetap terjaga, pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan dari pekerja satu yang ke lainnya. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini ruang digunakan untuk ruang bekerja, tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat. Keuntungannya pengawasan lebih mudah dan efektif. Hubungan antar pegawai cepat dan mudah, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lain. Lalu tata ruang kantor semi tertutup, yaitu dengan cara disekat hanya setinggi 1,5 meter. Keuntungan ruang kantor semi tertutup untuk menjaga privasi kerja. Kerugian ruang kantor tertutup adalah sebagai perubahan tempat lebih sulit dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. 1. Perencanaan cahaya. 2. Perencanaan warna. Lalu ada perencanaan udara. Masuk kita ke keterlibatan guru dalam administrasi ketata usahaan sekolah. Di sekolah
Guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketatausahaan sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya, diantaranya pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan mengulang kelasnya. Dengan catatan ini maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Lalu pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. 3. Pencatatan proses belajar mengajar. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. 4. Penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi ke lembaga pendidikan secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dalam lembaga pendidikannya. Komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, dan lain-lain. Lalu beberapa peran guru itu merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Mungkin sekian materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.